Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kamu semuanya. Kembali lagi dengan saya Trilaksono. Saya kembali akan berbagi sesuatu yang semoga bisa membawa kamu kepada pengembangan diri, kebaikan dan sesuatu yang membawa hidupmu lebih baik tentunya. Semoga. Kali ini saya akan membahas tentang dulu aku pembicara egois. Maksudnya apa? Ikuti terus ya. Dari mengejar validasi ke bicara dengan hati. Teman-teman, aku pernah ikut pelatihan public speaking, belajar teknik ini, itu, dan tampil di depan orang. Tapi justru justru saat tampil, aku merasa kosong. Apa penyebabnya? Ikut pelatihan formal, online, dan offline. Aku sering kali kalau dihitung itu udah berkali-kali ya ikut pelatihan terkait dengan komunikasi ya public speaking atau cuma komunikasi doang itu ikut secara online, secara offline langsung dan online gitu kan. Ya karena aku tertarik dengan dunia komunikasi karena sebagai seorang yang aku banyak diem dari kecil itu ya. Saya ingin berkomunikasi, saya ingin memiliki komunikasi yang bagus gitu. Dan apalagi ketika saya melihat public figure dan orang-orang sekitar yang ngomong di depan orang itu kok kayak seru gitu, kayak mendapat sesuatu yang bermanfaat gitu intinya itu. Sehingga saya mulai ikut pelatihan-pelatihan public speaking. Apalagi ketika masuk di perkuliahan gitu kan, pelatihan public speaking itu ada sesuatu yang tidak asing gitu karena di perkuliahan kan identik dengan public speaking, apa presentasi gitu kan, ngomong di banyak orang dan lain sebagainya kan. Tidak bisa dihindari ketika di kampus keterkaitan dengan public speaking lebih tinggi dibandingkan dunia yang kerja, dunia awam ya, itu wajar gitu. Makanya aku ikut pelatihan public speaking ini, belajar dari teknik intonasi, gestur, scripting gitu ya. Semangat ingin tampil keren gitu. Semangat supaya terlihat berkualitas, bervalue tinggi gitu ya. Tapi faktanya apa yang saya rasakan, yang saya dapatkan. Tapi terasa berat dan aku saat praktik. Kalau dengerin teori, oh iya seru gitu. Kita lihat videonya, teknik ini, teknik itu, coba kayak seru banget gitu ya. Kalau bisa menguasai itu pasti akan sangat menyenangkan dan bikin aku terlihat keren gitu. Tapi pas praktek ternyata berat juga, berat dan kaku saat praktik gitu loh. Nah, saat ego bicara nih, saat ego bicara, yang kupikirkan adalah saat ego bicara ya, terkait dengan public speaking gitu ya. Yang kupikirkan gimana caranya aku terlihat keren, bukan apa yang bermanfaat untuk audiens. Mungkin kamu juga pernah mengalaminya ya, ketika berkait public speaking. Ayo kamu ceramah nanti ya, atau ketika dalam dunia kampus atau dalam dunia yang lain lah, dunia lain gitu. Kamu kamu nanti ngisi ya. Ketika ego masih kuat dalam diri, adalah yang muncul adalah, aduh, apa yang ku sampaikan? Bagaimana ya supaya cara ngomongku bagus? Bagaimana ya supaya audiens itu terkesan dengan kata-kataku, terkesan dengan pengetahuanku, terkesan dengan penampilanku. Tapi satu yang dilupakan, yaitu tidak fokus kepada apa yang kita sampaikan. Artinya, apa yang bermanfaat ke audiens, yang mungkin aku sampaikan apa, itu terlupakan. Karena apa? Kita terlalu fokus kepada diri sendiri supaya tampil keren, supaya terlihat oke gitu. Pokoknya yang dipelajari teknik-teknik ini
harus aku praktekkan lah biar aku terlihat keren, lebih bervalue dibandingkan teman-teman gitu. Ya efeknya apa? Efek dari itu apa? Adalah penuh beban mental gitu. Karena memiliki fokus ke dalam diri, bukannya kita menyampaikan apa yang berguna untuk audiens, malah kita lebih fokus kepada bagaimana kita membangun diri, membangun apa namanya, image gitu. Jadinya ya penuh beban mental jadinya gitu kan. Terus cemas ya, gak nyambung dengan audiens, kita asik sendiri gitu dengan apa yang kita sampaikan. Menurut kita, wah ini materinya bagus, ini akan oke gitu. Tapi ujung-ujungnya audiens bingung, ngomong apa sih ini orang. Atau malah kita jadi cemas, aduh penyampaianku bagus nggak sih? Ketika udah turun panggung, aduh harusnya tadi aku menyampaikan itu, tapi enggak, aduh, gitu. Aduh, aku malah, aku udah pelajari ini, malah aku kok nggak bisa praktek gitu. Kecewa jadinya. Itulah saat itu berbicara. Beberapa waktu ini, ya, beberapa waktu ini aku mendapatkan sebuah kesadaran. Ya, sesuatu yang bikin aku berpikir baru gitu lah. Terkait dengan public speaking tentunya ya. Yaitu ternyata selama ini aku tidak benar-benar bicara untuk mereka. Aku hanya sedang mencari validasi untuk egoku sendiri. Itu yang baru aku sadari. Itulah momen kesadaran selama ini aku lakukan, dan selama ini aku sadari ternyata selama ini aku belajar ini itu, belajar teknik public speaking, baca buku ini, ikut pelatihan, hanya untuk mencari validasi, bukan untuk benar-benar bicara untuk audiens, bukan untuk memberikan manfaat untuk orang lain, tapi malah mencari manfaat untuk diri sendiri dengan cara ingin terlihat keren, terlihat berwawasan, terlihat pinter gitu. Itulah yang kusadari saat-saat ini. Terus titik baliknya bagaimana? Apa yang kusadari saat ini ketika aku masuk ke dalam titik balik ini? Aku belum lama ya, paling nggak saat video ini dibuat gitu, bahwa aku menyadari ini, bahwa aku mulai menjadi bicara itu jadi dari pengalaman, cerita dari rasa, bukan hafalan teknik. Gitu. Jika selama ini aku berbicara hanya ingin terlihat keren, ingin mendapatkan validasi dari orang bahwa oh ya pantas kamu udah ikut kursus ini jadi kamu pinter ngomong. Tapi sekarang aku mau menyadari, mau memasuki titik balik bahwa bicara itu terbaik dari pengalaman. Apa yang kamu katakan, itulah yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan, itulah yang kamu katakan. Kata-kata ini dulu-dulu aku dengar, sering aku dengar, tetapi belum masuk, belum menyerap. Tapi saya ini aku sadar bahwa ketika kita berbicara dari hati, dari yang benar-benar kita alami, dari yang benar-benar kita rasakan, itu adalah sesuatu yang lebih nyaman dibandingkan 1000 teknik, 1000 kata, tetapi demi karena ego, ya kan? Cerita dari rasa, ketika mengatakan sesuatu dari rasa, bukan hafalan gitu, bukan hafalan teknik gitu. Tapi ketika kamu menyampaikan sesuatu terkait materi, apa yang itulah, hubungkan apa yang kamu pelajari dengan apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, sampaikan dengan baik. Ini akan membawa rasa nyaman dalam berbicara, rasa nyambung dengan audiens gitu. Ya kan? Kita tidak dibelenggu ego supaya terlihat keren, tidak dibelenggu ego supaya terlihat pintar, tetapi kita menyampaikan apa yang benar-benar kita pahami, apa yang benar-benar kita tahu, apa yang kita rasakan, untuk dibagikan kepada audiens. Ya, kamu yang nonton video ini, saya mengatakan terkait dengan public speaking ini berdasarkan pengalaman saya.
untuk aku sampaikan ke kamu. Kamu nerima atau enggak, ya bagi yang cocok ya terterima, bagi enggak ya berarti enggak gitu. Tapi yang paling paling tidak, saya menyampaikan dengan bicara dengan pengalaman, dengan rasa, penuh dengan kesadaran gitu. Efeknya apa? Efeknya lebih rileks dalam menyampaikan, lebih tenang karena tidak dibelenggu rasa ego, ambisi untuk supaya terlihat keren. Jadi lebih rileks. Ya intinya lebih nyambung. Ya bisa lebih dihargai audiens gitu loh. Audiens kan lebih akan tahu yang mana yang ini dibuat-buat, mana ini yang benar-benar dari hati, dari rasa gitu kan pasti tahu lah. Audiens juga punya kepekaan gitu. Mana yang ngomongnya supaya terlihat pinter, mana yang ngomongnya emang dengan kejujuran gitu kan. Pesan untuk kamu ya yang nonton video ini, hati-hati jangan sampai belajar public speaking untuk menjauhkan menjauhkan kamu dari jujur pada dirimu sendiri. Ya jangan kayak saya ya ikut-ikutan ya. Belajar public speaking, belajar teknik ini, teknik itu hanya supaya terlihat keren, supaya dinilai baik orang, supaya divalidasi bahwa saya ini pernah belajar ini itu sehingga merasa puas egonya gitu. Jangan niru, jangan kayak gitulah. Kita belajar bareng untuk lebih jujur kepada diri sendiri, berkata, berbicara dengan kejujuran, ya kan? Bicara itu bukan soal terlihat hebat, tapi soal menyentuh hati, ya kan? Kita bisa menyentuh hati dengan kejujuran, dengan ketulusan, bukan dengan teknik yang keren, teknik yang berapi-api tetapi kosong. Kamu bisa menyampaikan tentang cinta, tapi ketika itu hanya sebatas kulit, kamu tidak mendalami, tidak merasakan, tidak mengalami, ya itu isinya kosong gitu. Dan audiens akan tahu, ah ini cuma keren-kerenan doang gitu. Saya ini untuk ini saya mengajak kamu untuk refleksi ya. Sama ini aku bicara untuk siapa? Apa aku sedang tampil atau sedang terhubung? Itu bisa dijadikan refleksi. Ketika kamu bicara, entah di kelas, entah berpresentasi atau apa, kamu renungkan, tanya kepada diri sendiri. Selama ini aku bicara ini untuk siapa? Untuk diri sendiri kah? Supaya terlihat keren, ya? Atau sedang tampil atau sedang terhubung? Kamu sedang tampil di panggung atau sedang terhubung dengan audiens? Itu yang perlu jadi refleksi kita ke depannya. Bareng-bareng. Kita belajar bareng ya. Aku juga belum sempurna ya. Aku baru menemukan titik kesadaran, tetapi ketika praktiknya juga belum sesempurna itu gitu. Kita belajar bareng lah gitu ya. Oke. Kita tidak perlu jadi sempurna. Kita tidak perlu, kita hanya perlu jadi jujur, berani jujur gitu. Ya, mari belajar bicara dari hati bukan dari topeng. Kita nggak perlu sempurna. Dan semua dunia ini tidak ada yang sempurna kan. Ya kan? Yang sempurna itu hanya lagunya Under the Backbone ya, sempurna gitu. Tapi realitinya kita juga nggak akan jadi sempurna. Di mata orang banyak, kita juga masih ada cacat celahnya. Ada yang suka dan nggak suka. Itu sadari. Jadi kita nggak usah sok-sok tampil sempurna, tapi tampil yang optimal, yang kita bisa, yang itu didasari kejujuran tanpa topeng. Gitu. Kita hanya perlu berani jujur. Kita ada kekurangan, jujurlah. Memang kita masih terbatas pengetahuan. Kita masih ada kekurangan di titik ini, titik itu. Beranilah untuk jujur bahwa ya memang aku masih kurang. Tapi kamu akan perbaikilah apa yang kurang. Ya, ubahlah yang memang perlu bisa diubah. Dan belajarlah bicara dari hati, bukan dari topeng. Dari yang kamu alami, dari yang kamu rasakan, sharingkan apa yang kamu pahami, apa yang kamu pikirkan, sharingkan. Jangan kita keren-kerenan ketika
ketika berbicara. Audiens itu butuh sesuatu yang bermanfaat dari kita, bukan sesuatu yang terlihat keren aja gitu. Ketika kita bicara di depan banyak orang, audiens tunggu apa yang ingin dibicarakan orang ini, apa yang disampaikan, kira-kira berguna nggak untuk aku, itu. Tapi ketika kita mikirnya malah bagaimana supaya aku terlihat keren, bagaimana supaya aku terlihat pinter, bagaimana supaya aku terlihat pinter ngomong, itulah ego yang berbicara, bukan hati, bukan kejujuran. Jadi marilah kita belajar untuk jujur, berani jujur dalam public speaking, dalam berbicara, dalam komunikasi, supaya apa yang kita sampaikan berguna untuk orang lain, untuk audiens. Saya juga belum sempurna, saya juga masih dalam tahap belajar, tapi mari kita belajar untuk lebih baik dari sekarang untuk kedepannya. Oke, saya Terlaksono, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat untuk kamu. Thank you, see you, bye.